Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester ini Anda akan bertemu dengan saya dalam mata kuliah Personality Development 1. Ini adalah mata kuliah yang khusus untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan. Oke, baik. Kita akan lihat apa sih kontrak perkuliahan dan materi-materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Saya mulai dari identitas dari kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Jadi, nama mata kuliah ini adalah Personality Development 1. Ya, jadi SKS-nya 2, kemudian dosennya Ahmad Khairon, saya sendiri. Peserta dari mata kuliah ini adalah Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk D3 Kebidanan dan D3 Teknologi Bank Darah. Sebagai penilaian, maka 20% itu tugas, 40% UTS, dan 20%-nya adalah UAS. Jadi, kalau Anda tidak mengerjakan tugas, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan nilai penuh, alias maksimal B+. Kemudian, metode yang akan digunakan pada perkuliahan ini yaitu ceramah. Ceramah akan saya sampaikan dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk presentasi melalui media video conference. Kemudian akan ada praktek mungkin akan direkam dalam bentuk video. Kemudian akan ada role playing game yang juga akan direkam dalam bentuk video, sehingga tugas yang paling mungkin adalah dalam bentuk makalah dan video. Saya mulai dari pokok bahasan dan subbahasan. Ini sebenarnya adalah pokok bahasan dan subbahasan yang sudah ditentukan oleh prodi dari kebidanan. Ya. Tetapi karena materinya digabungkan, maka saya akan coba untuk menjadikannya jauh lebih umum, tidak membahas secara spesifik tentang kebidanan. Baik, saya mulai dari pengantar. Jadi bagian pertama adalah pengantar, maka ini adalah kontrak perkuliahan. Kemudian akan ada pengantar personality development. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa ada perbedaan antara personality development 1 dan personality development 2. Pada personality development 1 ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan sebagai tenaga profesional. Ya. Kemudian materi berikutnya adalah pokok bahasan berikutnya, profil dan kepribadian tenaga kesehatan profesional. Jadi pada bagian ini profil tenaga kesehatan profesional, kemudian kepribadian tenaga kesehatan profesional sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan oleh pemerintah maupun asosiasi. Kemudian pada pokok bahasan yang kedua, yaitu teori dasar kepribadian, kita akan membahas tentang apa itu personality dan apa itu good personality. Kemudian pendekatan terhadap good personality, bagaimana cara mencapainya, dan yang mungkin menjadi target akhir kita adalah pengenalan tentang konsep diri, citra diri, dan bagaimana mencapai atau meningkatkan harga diri. Karena ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Membangun kepribadian, ya, pokok bahasan yang berikutnya yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana membangun rasa percaya diri. Tidak banyak orang yang kemudian dia dibentuk lingkungannya untuk bisa memiliki rasa percaya diri. Maka pada pokok bahasan ini kita akan bahas tentang bagaimana konsep, tahapan, langkah-langkah dalam membangun rasa percaya diri. Kemudian sub bahasanya lagi yang lain yaitu konsep pengembangan diri tenaga kesehatan. Ya, baik itu bidan maupun teknisi teknologi bank darah. Pada pokok bahasan yang keempat, kita akan membahas tentang komunikasi dan kepemimpinan. Sangat penting ketika kita bekerja, maka komunikasi dan kepemimpinan itu adalah bagian dari bagaimana kita membangun hubungan atau relasi ya dengan orang lain. Di dalamnya kita akan bahas tentang komunikasi dan etika dalam berkomunikasi, kemudian juga leadership qualities, serta performansi. Konsep dasarnya adalah untuk bisa membangun komunikasi dan kepemimpinan, maka Anda harus benar-benar tahu bagaimana diri Anda. Ya. Kemudian, pokok bahasan yang kelima yaitu tata wiraga. Sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana Anda memiliki penampilan yang layak,
penampilan yang membuat orang lain ya bisa menghargai Anda ya sebagaimana Anda ingin sampaikan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya kita mengambil pepatah dari Jawa bahwa ajine rogo soko busono, artinya nilai seseorang untuk saat ini memang masih dinilai dari bagaimana penampilan orang tersebut. Oleh karena itu kemudian penting sekali bagi Anda untuk bisa tampil ya baik sesuai dengan ya citra diri yang akan Anda ingin bangun. Nah, dalam hal ini penting untuk bisa memahami konsep tata busana dan tata rias. Kemudian pokok bahasan yang keenam yaitu berkaitan dengan lingkungan kerja. Maka Anda harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, kemudian bagaimana membangun keramah tamahan dengan lingkungan kerja. Ini adalah masuk pada ranah interpersonal skill dan interpersonal communication. Ini adalah materi yang akan kita diskusikan sebelum UTS. Sedangkan pokok bahasan yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan nantinya setelah UTS, yaitu dimulai dari etika profesi. Bahwa ketika Anda memilih sebagai profesi untuk tenaga kesehatan, Anda harus memahami apa kode etik yang telah ditentukan oleh asosiasi. Ya, kemudian bagaimana profesi terhadap teman sejawat, bagaimana etika terhadap senior sejawat. Ya, maka hal-hal ini yang berkaitan dengan bagaimana membangun etika dalam lingkungan kerja itu penting untuk bisa dipahami. Materi yang ke-8 berkaitan dengan interpersonal. Kita akan membahas jauh lebih detail lagi ya, yaitu human relationship. Ya, bahwa sebuah hubungan itu akan dibangun berdasarkan empati dan simpati. Tanpa adanya empati, tanpa adanya simpati, tanpa adanya sebuah relasi yang dari hati, maka sulit untuk bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian pada bahasannya kita juga akan membahas tentang etiket jamuan. Ya. Jadi table manner ini penting sekali untuk bisa memahami secara teori dan praktek. Anda perlu paham bahwa seringkali kita mungkin akan makan bersama dalam suasana formal maupun non formal dengan orang lain. Oleh karena itu kemudian Anda perlu memahami bagaimana etika ketika Anda makan bersama, ya baik itu formal maupun formal tadi. Contohnya seperti formal misalkan seringkali kalau misalnya model barat akan ada sendok sup, akan ada garpu, akan ada pisau ya ketika Anda makan steak, maka bagaimana cara memegangnya, kapan urutannya, bagaimana tata letaknya itu perlu dipahami ya, sehingga Anda akan dianggap sebagai orang yang beradab. Atau ketika Anda mungkin memakan masakan Jepang dengan menggunakan sumpit, maka bagaimana sih etika yang benar, etiket yang benar dalam ya menggunakan sumpit. Kemudian pokok bahasan yang ke-9 berkaitan dengan networking atau membangun relasi. Maka pada bagian ini adalah penting sekali untuk bisa membangun relasi dengan orang lain. Prinsip dasar dari interpersonal sebenarnya adalah menjadikan orang yang tidak kenal menjadi kenal, kenal menjadi teman, teman menjadi sahabat, dan sahabat menjadi keluarga. Sehingga interpersonal skill yang baik nantinya adalah bisa diukur dari kemampuan Anda dalam membangun kerjasama. Bagaimana membuat orang yang baru dikenal seolah-olah sudah begitu kenal akrab dengan Anda. Pokok bahasan yang ke-10 berkaitan dengan etika kerja dan pelayanan, yaitu berkaitan dengan etika kerja, kemudian service excellence, handling complaint. Etika kerja mungkin kita akan bahas secara spesifik sesuai dengan bidang Anda. Ya, jadi contohnya misalnya kalau bidan, misalnya tidak boleh membocorkan rahasia pasien Anda. Kemudian kalau Anda alat teknologi bank darah, maka kemudian ketika Anda akan menyentuh klien Anda harus meminta izin terlebih dahulu. Itu adalah bagian dari etika kerja. Kemudian service excellence berkaitan dengan bahwa kehidupan pelayanan Anda itu adalah bagian yang utama, ya. Kemudian merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus Anda penuhi. Sedangkan handling komplain akan berkaitan dengan bagaimana menangani komplain. Dalam memberikan pelayanan, bisa saja kemudian terjadi adanya komplain. Maka
diperlukan keterampilan untuk bisa menangani komplain dengan baik, sehingga konflik yang mungkin akan muncul itu dapat dihindari ataupun diatasi. Yang ke-11 yaitu membangun sikap. Ya, pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang suka dengan orang yang memiliki sikap yang baik. Maka kita harus bercermin apakah kita sudah memiliki sikap yang baik, bukan hanya menurut diri kita sendiri, tetapi juga menurut orang lain. Kemudian ada sikap yang penting untuk bisa menjadi manner, ya, menjadi nilai-nilai dalam diri kita, yaitu sikap positif dan creative thinking. Oke, kemudian yang ke-12, ya ini pokok bahasan yang berikutnya, yaitu yang terakhir, berkaitan dengan kemampuan Anda untuk mencari kerja. Ya, karena bidan dan teknologi Bank Dara itu tentunya kalau bidan bisa saja Anda akan membuka praktek setelah Anda mendapatkan surat izin, ya. Sedangkan kalau kemudian Anda ingin melamar pekerjaan, maka tentu kalau seperti teknologi Bank Dara sebagai tenaga kesehatan, maka Anda harus punya kemampuan bagaimana mencari kerja dengan menulis surat lamaran, kurikulum vitae yang kreatif, ya. Kemudian bagaimana wawancara kerja, persiapan dan teknik wawancara. Kita akan lihat dari pertama dari sisi formal, format penulisan surat, kemudian kurikulum vitae atau biodata, kemudian teknik untuk berkomunikasi dalam wawancara. Anda harus paham berkaitan dengan verbal maupun komunikasi non verbal atau body language. Baik, itu adalah pokok bahasan dan subbahasannya. Referensinya ada beberapa bagian, ya, yang akan kita gunakan, walaupun nanti saya akan coba untuk menggunakan beberapa buku yang sifatnya bebas, serta ada undang-undang yang akan kita terapkan di pembahasan perkuliahan kita. Ya, sebagai pengantar, ya, ada hal yang mungkin penting untuk saya sampaikan pada Anda sebelum nanti masuk pada pokok bahasan, yaitu berkaitan dengan bahwa semua di antara Anda itu adalah punya cita-cita menjadi tenaga medis yang kompeten, handal, dan profesional tentunya. Jadi, kalau sekarang Anda adalah seorang mahasiswa yang kuliah untuk bisa mencapai, ya, sebagai tenaga medis yang kompeten, ya, handal dan profesional, maka diperlukan ilmu yang mumpuni, diperlukan sikap yang baik sesuai dengan tuntutan profesi Anda. Saya mulai dari sebuah quote, ya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka ketika Anda bangun pagi, katakan pada diri Anda, ya, good morning myself, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Katakan berulang-ulang, kemudian renungkan apa yang akan Anda perbuat sehingga hari ini menjadi jauh lebih baik daripada hari kemarin. Mengapa itu penting? Ingat bahwa waktu akan bergerak maju, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi, kalau Anda lihat pada gambar ini, bahwa semua orang berproses dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa, menjadi setengah matang, dan akhirnya tua. Maka, usia itu tidak bisa Anda hentikan. Tetapi yang bisa Anda harus gerakkan adalah nilai kedewasaan Anda dalam berpikir dan bersikap. Oke, itu pentingnya mengapa kemudian ada mata kuliah personality development. Jangan sampai Anda bersikap tidak sesuai dengan usia Anda. Terlalu banyak orang yang tua secara usia, tetapi jiwanya, perilakunya masih kekanak-kanakan, yaitu lari dari tanggung jawab, cara berpikir dan berbicaranya masih seperti anak-anak. Ya. Kemudian apanya yang lebih baik? Jadi kalau tadi kita sudah sempat sampaikan sebuah quote bahwa hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, pertanyaan berikutnya adalah apanya yang lebih baik? Tentu saja bahwa yang lebih baik itu adalah kesadaran Anda untuk hidup pada hari ini, bahwa Anda sadar bahwa hari ini adalah anugerah, adalah nikmat yang perlu disyukurin, ya, yang perlu menjadi rasa syukur kita, untuk kemudian kita tergerak untuk hidup jauh lebih baik lagi. Apalagi yang lebih baik, yaitu ilmu kita, bahwa setiap hari adalah waktu untuk terus belajar, dan belajar, sehingga ilmu kita harusnya bertambah dibandingkan dengan hari kemarin. Kemudian
ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi harusnya meningkat juga pemahaman kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Maka ilmu yang kita miliki dipikirkan, diresapi untuk menimbulkan pemahaman yang baru, mencerahkan hidup kita jauh lebih baik lagi, sehingga kemudian kita punya energi, punya motivasi, ya, punya tanggung jawab yang jauh lebih baik lagi. Nah, dari hal-hal di atas, maka kesadaran, ilmu, pemahaman, dan tanggung jawab itu akan membentuk yang namanya pola pikir. Maka seseorang yang punya pola pikir yang baik, positif, kemudian dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, bisa menahan emosi, ya, punya antusiasme dalam hidup, punya semangat dalam hidup, maka dia punya pola pikir yang baik. Ini akan menentukan kemudian lebih baik lagi pada sikap, responnya dalam menghadapi apapun cobaan, apapun ujian dalam hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena punya pola pikir, punya cara berpikir yang jauh lebih baik. Sikap dan pola pikir tersebut akan terlihat dari bagaimana perilaku seseorang. Contoh adalah bahwa ketika ada sebuah tempat yang kotor, kemudian Anda berpikir, wah, ini kan tempat sampah, saya akan buang sampah juga di sini. Maka kalau pola pikir Anda seperti itu, berarti Anda telah gagal menjadi manusia yang bertanggung jawab. Tapi ketika Anda membuang sampah sembarangan, ya, Anda mengambil sampah, memungutnya, ya, menaruhnya di tempat yang baik, yang sesuai, maka artinya bahwa perilaku Anda, ya, sudah sesuai dengan hal yang diinginkan bersama. Jadi perilaku inilah yang kemudian menentukan, ya, bagaimana kemudian kehidupan Anda di tahapan berikutnya. Apalagi yang lebih baik, tentu saja bahwa amal ibadahnya. Amal ibadah ini akan menentukan, ingat sekali lagi bahwa mungkin setiap agama punya tujuan yang berbeda. Kalau yang mungkin di Islam bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Ini mungkin yang penting, ya. Kalau dalam Islam mungkin bahwa setiap hal itu adalah ibadah. Mencari nafkah ibadah, belajar ibadah, senyum ibadah, dan hal yang ibadah. Maka tentu saja bahwa seharusnya setiap harinya harus menjadi semakin meningkat. Perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang maka disebut sebagai habit atau kebiasaan. Jadi bangunlah kebiasaan baik Anda dan kurangi kebiasaan buruk Anda. Contoh misalkan, buang sampah sembarangan. Ketika Anda habis makan permen, maka tidak ada tempat sampah, bungkusnya Anda kantongi. Ya, jangan sampai kemudian dibuang sembarang, biar aja orang lain nanti yang akan menyapunya atau membuangnya ke tempat sampah. Itu berarti bahwa Anda adalah bukan pribadi yang bertanggung jawab terhadap sampah yang Anda hasilkan sendiri. Ya, atau misalkan yang lainnya lagi adalah bagaimana Anda memiliki kebiasaan bangun pagi. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Ya, kemudian apa lagi? Ya, apa yang perlu Anda persiapkan supaya Anda tidak terlambat, misalkan. Hal-hal seperti itu adalah bagian dari bagaimana membangun kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi sekali lagi bahwa perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang disebut kebiasaan atau habit. Nah, kebiasaan yang baik yang Anda bangun itu akan menentukan nasib baik. Jadi, seseorang yang dia ingin lebih baik daripada hari kemarin, maka seharusnya nasibnya pun akan jauh lebih baik lagi. Pada prinsipnya, untuk mengubah nasib, kalau nasib Anda merasa jenuh, merasa selalu sial, merasa hal-hal yang negatif, maka untuk bisa mengubah nasib, Anda harus mulai dengan mengubah kebiasaan. Mengubah kebiasaan tidak mudah kalau kemudian Anda tidak mulai dari mengubah perilaku dari hal yang kecil. Kemudian mengubah perilaku hanya bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir Anda. Mengubah pola pikir itu harus didasarkan atas ilmu, pemahaman, ya, kesadaran, ya, sehingga kemudian pola pikir Anda akan bisa berubah. Kalau Anda menggunakan kacamata yang berbeda-beda, itu tidak akan mengubah sudut pandang Anda. Anda mengganti topi Anda berulang kali tidak akan mengubah isi kepala Anda. Tetapi kalau Anda bertemu dengan orang yang baru, membaca buku yang baru, ya, mungkin juga melakukan proses perenungan, maka bisa saja kemudian pola pikir Anda akan berubah. Jadi, ubah pola pikir Anda untuk bisa mengubah perilaku Anda, untuk bisa mengubah kebiasaan Anda, sehingga nasib Anda insya Allah akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi.
Baik, saya akan masuk pada 3 kemampuan dasar manusia. Pada prinsipnya, bahwa seorang manusia memiliki 3 kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang pertama adalah adaptasi. Mengapa manusia masih bisa hidup hingga saat ini, padahal manusia bukan yang tercepat dalam berlari, manusia bukan yang terbesar dan terkuat di dunia ini, manusia juga bukan yang paling tebal kulitnya, tapi manusia hingga saat ini masih bisa terus eksis di dunia. Sedangkan dinosaurus ya, yang jauh lebih kuat, mungkin jauh lebih besar, itu punah. Maka kita bisa belajar dari banyak sekali makhluk Tuhan yang lainnya seperti semut, ular, ya, dan seterusnya, yang mereka punya kemampuan dalam beradaptasi. Manusia manusia bisa hidup dimanapun karena dia punya kemampuan dalam beradaptasi. Di lingkungan yang kering, tandus, gurun pasir, manusia bisa hidup. Di lingkungan yang penuh dengan air, ya, banjir, manusia bisa hidup. Di lingkungan yang dia punya banyak hewan buas, ya, ataupun hal-hal yang mungkin menantang, ya, seperti Jepang itu yang dia hidup di daerah yang selalu gempa dan juga selalu gunung meletus, ya, maka kemudian mereka juga masih bisa tahan. Itulah kemudian Anda harus menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, perubahan apapun yang terjadi dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Anda harus punya kemampuan dalam beradaptasi. Contoh, mahasiswa yang mungkin dari luar pulau ketika dia datang ke Surabaya, maka dia akan bertemu dengan lingkungan yang jauh lebih panas dibandingkan dengan tempatnya dulu tinggal, ataupun jenis-jenis makanan yang mungkin dia belum pernah rasakan sehingga rasanya tidak enak. Tapi saya yakin karena manusia punya kemampuan dalam beradaptasi, mungkin seminggu 2 minggu Anda tidak begitu cocok dengan Surabaya, tempat tinggal Anda yang baru. Tetapi dalam 2 minggu, 3 minggu berikutnya, saya yakin bahwa Anda sudah mulai bisa beradaptasi. Demikian juga nanti ketika Anda bekerja, maka 1 minggu pertama mungkin Anda masih merasa canggung, masih merasa takut, tidak merasakan diri yang nyaman. Tapi karena kemampuan Anda dalam beradaptasi, maka lingkungan kerja baru Anda, ya, akan mudah Anda taklukkan. Semakin Anda punya kemampuan dalam beradaptasi, maka semakin cepat Anda menciptakan zona nyaman bagi diri Anda sendiri, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kemampuan dasar manusia yang kedua, yaitu kemampuan dalam mengevaluasi diri. Kemampuan ini pada prinsipnya adalah bahwa setiap orang akan melihat bagaimana dirinya sendiri. Contohnya adalah kalau kemudian dia ingin mengevaluasi diri dari segi tampilan, pasti dia menggunakan cermin, ya, untuk bisa melihat apakah saya cukup ganteng, apakah saya cukup cantik, apakah lipstik saya sudah cukup rata, apakah bedak saya cukup rata, ataukah rambut saya sudah begitu tersisir rapi. Itu adalah bagian dari evaluasi diri secara fisik. Tetapi di luar dari evaluasi fisik kita, ya seperti apakah Anda kurus, atau Anda gendut, atau Anda berotot, maka yang paling penting adalah perilaku. Anda harus punya kemampuan dalam mengevaluasi perilaku Anda. Mungkin menurut Anda, ya, bahwa kita itu adalah pribadi yang baik. Tetapi apakah orang lain punya persepsi yang sama dengan apa yang kita persepsikan? Jangan sampai kita merasa baik menurut versi diri kita sendiri, tetapi menurut orang lain ternyata kita itu adalah si brengsek, si pelit, si pemarah, si pembual, dan seterusnya. Kemampuan dasar manusia yang ketiga, yaitu kemampuan untuk bisa menetapkan tujuan. Apa artinya bila seorang hidup, dia tidak memiliki tujuan hidup? Minimal bahwa setiap hari dia punya tujuan hidup untuk bisa bertahan hidup, yaitu makan. Dalam konteks ini, seseorang harus punya kemampuan untuk bisa menetapkan tujuan jangka pendek, ya, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Apa jangka panjang yang ingin kita capai dalam hidup ini? Ya, pasti kalau mungkin yang di Islam atau Muslim, yaitu hidup dengan akhir yang baik atau husnul khotimah. Tapi mungkin jangka menengahnya adalah bahwa Anda ingin sekali untuk bisa lulus kuliah, kemudian bekerja, menikah, punya anak, bangun rumah, ya, mungkin punya mobil, ya, mungkin Anda punya kesehatan yang bagus, ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian tujuan-tujuan yang ingin Anda capai dalam hidup. Atau mungkin jangka pendek adalah misalkan, oh, nanti hari ini saya akan makan 1 kali, hari ini saya akan nonton, ya.
atau hari ini saya akan menamatkan sebuah buku untuk saya habiskan, saya baca semuanya, ya. Tapi pada prinsipnya adalah orang yang memiliki tujuan hidup yang baik, maka hidupnya tidak akan pernah membosankan. Saat dia bangun pagi, maka dia akan merasakan bahwa ada tujuan yang harus dia capai dalam hidup. Oleh karena itu kemudian ketika Anda merasakan kebosanan dalam hidup, tanyakan sekali lagi pada diri Anda, mengapa Anda harus hidup? Apa tujuan hidup Anda? Kemudian bagaimana cara mencapainya? Oke, baik. Saya lanjutkan pada personal development. Tadi sudah saya sampaikan pada Anda bahwa salah satu kemampuan dasar manusia itu adalah ya memiliki tujuan hidup, kemampuan untuk bisa goal setting atau menentukan tujuan. Maka dalam konteks ini Anda juga harus punya kemampuan dalam membangun hidup Anda, membangun personality Anda. Ya. Apa kira-kira? Hal yang penting untuk Anda pahami adalah bahwa kita bukanlah Superman yang mungkin begitu perkasa untuk bisa ya mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kita bukan Superman yang kemudian begitu kuat, powerful ya untuk mengerjakan hal-hal yang begitu banyak ya. Setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Maka pahami bahwa setiap orang juga berbeda, sehingga kita bisa harus saling menghargai ya, bahwa sebenarnya pada prinsipnya tidak ada orang yang bodoh, tapi orang yang pintar pada bidang tertentu. Di sini kita akan bahas tentang multiple intelligence, yaitu kecerdasan multiple. Ada banyak orang yang mungkin dia punya kecerdasan yang sifatnya banyak, yaitu dia pintar matematika, mungkin juga dia pintar olahraga, dia pintar musik, ya mungkin juga dia bagus ibadahnya, dan baik hati serta tidak sombong, rajin menabung. Tetapi bisa saja ada orang yang dia matematika nggak bisa, olahraga nggak bisa, tapi kalau suruh main musik, ngejreng. Ya, dikasih gitar, walaupun belum pernah latihan, dia coba-coba, maka dia langsung bisa. Ya, ada juga yang mungkin dia pintar dalam menggunakan fotografi. Walaupun orang punya kamera yang sama, ya di tempat yang sama dengan objek yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda, cara pengambilan yang berbeda, maka objek visual yang dihasilkan bisa saja memiliki nilai keindahan yang berbeda. Baik, kita akan bahas tentang beberapa kecerdasan. Jadi yang pertama adalah kecerdasan ya body smart istilahnya, yaitu bodily kinesthetic. Jadi ada orang yang dia kalau menari begitu indah, kalau dia main pencaksilat begitu lincah, kalau dia berlari begitu cepat, kalau kemudian dia melompat begitu tinggi. Itu semua bisa dihasilkan karena dia memiliki kecerdasan untuk bisa memanfaatkan fisiklinya, ya fisik atau kinesthetic, bodily kinesthetic. Maka hal seperti ini itu merupakan anugerah, ya. Ada orang yang kemudian dia belajar untuk menari, walaupun sudah 5 tahun, 10 tahun, tetap saja badannya kaku. Kenapa? Karena dia tidak punya kecerdasan. Ya, ini sifatnya given juga, pemberian anugerah dari Allah. Yang kedua, yaitu people smart karena interpersonalnya. Mungkin Anda pernah bertemu dengan orang, ya, yang orang tersebut walaupun kita baru kenal, tapi seolah begitu mudah akrab. Kalau dalam bahasa Jawanya itu disebut sebagai grapia. Jadi grapia itu atau adalah orang yang sangat mudah bergaul. Dia begitu nyaman, membuat orang lain nyaman, sehingga kemudian orang yang baru dikenalnya itu seolah sudah kenal begitu lama. Ya, ini adalah people smart yang biasanya didasarkan atas interpersonal. Ya, kemampuan untuk bisa. Nah, problem utamanya adalah ya tidak semua orang kemudian memiliki ya given, tapi walaupun ini sebenarnya bisa dipelajari, bisa dilatih ya, walaupun tidak kemudian mereka yang benar-benar given dari lahir. Kemudian yang berikutnya itu verbal linguistic atau word smart. Mungkin Anda belum pernah bertemu dengan orang yang bisa menguasai banyak bahasa, yang disebut sebagai polyglot. Jadi polyglot itu adalah orang yang belajar bahasa apapun, dia sangat mudah. Dia mudah memahami bahasa, mudah menghafal kosakata, mudah merangkai kata. Itu adalah verbal linguistic. Ya, atau orang-orang yang kemudian dengan kalimatnya dia bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa tergerak, bisa memahami keindahan dari dari apa yang rangkaian katanya, diksi-diksi yang dia pilih. Ada juga orang yang logic smart,
yaitu yang mereka pinter secara logikal matematikal. Tahun 90-an kita lebih banyak memuja kecerdasan matematik ini. Ya, kecerdasan intelijensi. Maka orang yang pintar matematika, orang yang pintar fisika disebut sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi orang yang pintar nari dianggap biasa-biasa saja. Tidak ada penghargaan bahwa mereka memiliki kecerdasan yang berbeda dan perlu sama-sama dihargai. Kemudian ada juga yang nature smart, yaitu bahwa dia memiliki kecerdasan dalam membangun kehidupan secara naturalistik. Dia senang bercocok tanam, apapun yang dia tanam itu bisa hidup. Dia tahu bagaimana cara menumbuhkan tanaman, memelihara hewan. Ya, tidak semua orang memiliki tangan dingin untuk bisa kemudian ketika dia menanam tumbuhan, itu tumbuhnya bisa begitu hijau dan segar. Termasuk saya. Baik. Kemudian ada juga self-smart. Ya, self-smart itu berkaitan dengan intrapersonal. Anda paham bahwa ada banyak filosof yang dia punya kemampuan untuk bisa memikirkan quote, ya, memikirkan nilai-nilai kebajikan, memikirkan value, sehingga kemudian nilai-nilai tersebut begitu berharga. Ya, maka itu masuk pada self-smart. Kemampuannya untuk bisa berdialog dengan dirinya sendiri, kemampuan untuk bisa merenung, kemampuan untuk bisa kemudian berkontemplasi, menghasilkan mungkin banyak sekali nilai-nilai kebijakan yang dari dalam dirinya. Contoh misalkan ketika ada orang yang dia itu seorang anak jatuh misalkan, maka bisa saja kemudian dia akan diamkan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa si anak tidak perlu ditolong, dia harus punya kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Ya, jadi nilai-nilai kebijaksanaan itu bisa didapat dari apapun, ya, ketika dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Kemudian ada picture smart atau visual spasial. Ini adalah kemampuan untuk bisa, jadi inilah orang-orang yang pintar melukis, orang-orang yang pintar bikin sketsa, orang yang bisa merangkai sesuatu menjadi begitu indah secara visual. Ya, ini adalah orang-orang yang kemudian dia bisa mengkombinasikan warna, bisa mencocokkan antara pakaian atas dengan pakaian bawah dan sepatunya. Bisa juga dia mengkombinasikan berbagai macam warna sehingga tampak adanya harmoni. Ya, atau kalau itu merupakan desain interior, bisa saja kemudian dia meletakkan satu tempat, satu objek sehingga memiliki nilai keindahan yang orang lain juga bisa nikmati. Dan yang terakhir adalah kecerdasan musik, ya, atau music smart di sini, atau musikal. Jadi sekali lagi bahwa ini memang Anda bisa saja mempelajari untuk bisa bermain gitar, tapi sekali lagi bahwa kecerdasan bermusik itu sifatnya juga given. Saya sudah belajar main gitar bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum bisa main gitar. Kenapa? Karena kalau orang yang punya talenta, dia pegang gitar saja, ya, beberapa kali dia dengarkan, maka dia bisa menirukan, ya, mungkin melodi yang dia dengar tadi. Ya, baik. Tidak semua orang memiliki semua kecerdasan ini. Ya, kalau punya kecerdasan ini berarti dia menjadi manusia super. Tetapi pada prinsipnya adalah syukuri, hargai diri Anda, apapun kecerdasan yang Allah berikan pada diri Anda. Dan hargai orang lain juga yang memiliki kecerdasan yang berbeda pada diri Anda. Tidak ada yang mungkin yang harus kita sombongkan dari kemampuan diri kita, dan tidak ada yang perlu kita rendahkan dari ketidakmampuan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang berbeda dan kecerdasannya pun berbeda. Maka dalam konsep dasar personality development, pada prinsipnya adalah bahwa Anda harus melangkah maju untuk bisa mencapai target apa yang Anda inginkan. Tadi contohnya misalkan adalah bahwa 3 tahun lagi Anda akan lulus dari teknologi bank darah sebagai teknisi profesional bank darah. 3 tahun lagi, misalkan jangka pendeknya, jangka menengahnya adalah Anda ingin lulus sebagai seorang bidan profesional. Maka tentukan langkah Anda, mantapkan langkah Anda, ya, terus tambah ilmu Anda, tambah pemahaman Anda, perbaiki sikap dan perilaku Anda, maka insya Allah, ya, berikutnya Anda akan menjadi pribadi yang terus menjadi jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu kemudian ada strategi, ya, ada langkah-langkah yang dilakukan secara berulang-ulang bagaimana kemudian bisa menjadi pribadi yang tumbuh kembang.
atau yang disebut sebagai personal growth. Setiap orang tidak boleh stagnan dalam hidup, baik itu pemikirannya, baik itu ilmunya, pemahamannya, ya, ataupun aktivitas hidupnya. Maka pertama adalah Anda harus memiliki goal terlebih dahulu. Apa yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? 10 tahun lagi Anda akan ada di mana dan akan menjadi apa? 15 tahun lagi Anda akan ada di mana dan menjadi apa? Ya, dan seterusnya. 3 tahun lagi saya akan lulus menjadi, ya, misalkan seperti itu adalah goal. Kemudian misalkan goal terakhirnya apa? Misalkan saya berharap bahwa saya mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah, maka itu adalah goal juga, ya. Jadi goal itu tidak harus yang sifatnya materi, punya mobil, punya rumah, dan seterusnya. Bisa saja misalkan kesehatan Anda 3 tahun lagi akan jauh lebih hebat lagi, misalkan, atau Anda memiliki, ya, kemampuan spiritual yang jauh lebih, pemahaman Anda tentang hidup dan kehidupan, itu juga bisa menjadi goal Anda. Kemudian untuk bisa mencapai goal tersebut, maka Anda harus melakukan planning, perencanaan. Apa yang harus Anda rencanakan untuk bisa mencapai goal tersebut? Sehingga kemudian harus dimulai dari juga motivasi untuk bisa terus mempertahankan semangat pencapaian goal tersebut. Kemudian juga penting untuk bisa memahami kreativitas untuk bisa mencapai goal dengan langkah yang terbaik namun tetap baik. Kemudian punya vision, punya pandangan ke depan, bagaimana diri Anda nantinya, baru kemudian Anda bisa melakukan proses pengembangan diri Anda atau development, yaitu kemudian pahami juga strateginya untuk bisa mencapai, pelajari semua proses tersebut, maka kembali lagi ke goal. Apakah goal Anda sudah tercapai atau tidak? Kalau belum, mana yang belum tercapai? Mengapa dia tidak tercapai? Ya, kalau sudah, maka seberapa pencapaiannya? Goal apa lagi yang akan Anda capai di tahapan berikutnya? Ya, ini adalah bagian dari tahapan dalam sebuah personal growth. Sehingga kemudian dalam konsep personal growth, selain goal, motivation, vision, dan seterusnya, ya, dan seterusnya, maka Anda harus bisa menentukan mana yang perlu menjadi titik tekan Anda, ya. Jadi kalau kemudian saat ini Anda sudah memilih untuk kuliah, ya, untuk bisa mencapai tenaga medis, tenaga kesehatan yang profesional, maka selamat untuk Anda yang memutuskan untuk, pertama, terus belajar. Yang kedua, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, menjadi tenaga kesehatan masa depan. Ini adalah bagian dari rangkaian hidup Anda yang akan Anda capai, yang menjadi target, ya, kehidupan Anda untuk saat ini. Oke, baik, terima kasih. Ini sebagai pengantar bahwa personality development itu adalah tentang diri kita sendiri, bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, ya, dengan ilmu dan pemahaman. Bila ada pertanyaan, maka silakan disampaikan melalui grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.